Shalom Bapak Ibu Saudara. Jika kita ditanya lebih mewah mana, stik sapi impor atau nasi pecel yang penuh sayuran? Nah, mari kita lihat dalam Amsal 15 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lebih baik memiliki sedikit harta dengan rasa takut akan Tuhan daripada banyak harta yang disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Nah, jadi sekali lagi, jika kita disuruh memilih mana yang lebih mewah, mana yang lebih nikmat, stik sapi impor atau nasi pecel dengan sayuran, tentu jawabannya tergantung pada selera dan situasinya. Namun saudara, Kitab Amsal bukan sedang membandingkan kenikmatan makanan atau selera makan, melainkan menyinggung tentang hasrat, keinginan, dan kerakusan manusia. Pada zaman dulu, lembu tambun melambangkan makanan kelas atas, simbol kemewahan dan perayaan. Sama halnya dengan masyarakat menengah ke atas saat ini yang dalam acara khusus lebih memilih restoran kelas atas dan menyantap hidangan premium seperti steak. Tetapi saudara, ada sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada makanan mewah itu. Lawannya bukan sekedar nasi pecel, melainkan kasih itu sendiri. Ketika kasih menjadi hidangan utama, maka tidak masalah meskipun menu lainnya hanya berupa sayuran, makanan yang sederhana dan murah. Sebaliknya saudara, jika kebencian memenuhi hati, maka makanan yang paling mahal sekalipun, seperti lembu tambun atau stik impor terbaik, akan kehilangan kenikmatannya. Lalu saudara, pernah gak mengalami situasi saat hati penuh kegelisahan, kemarahan, atau kesedihan? Saat itu makanan terenak sekalipun akan terasa hambar. Namun ketika hati damai dan dipenuhi sukacita, bahkan makanan yang paling sederhana pun terasa luar biasa lezatnya. Saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa kerakusan dan hasrat hati yang tak pernah terpuaskan, meskipun mampu membeli makanan termahal, tetapi tidak akan memuaskan kelaparan dan kehausan jiwa. Jika hidup hanya berpusat pada ego dan melayani diri sendiri, maka itu bertentangan dengan kasih yang rela memberi. Bapak saudara, Amsal hari ini ingin mengoreksi pandangan bahwa kekayaan selalu menjadi tanda bahwa Tuhan berkenan dan memberkati seseorang. Perhatikan bahwa kekayaan bukanlah jaminan bahwa seseorang berada dalam perkenanan Tuhan atau menerima berkat-Nya. Di dunia yang telah rusak oleh dosa, seseorang bisa menjadi kaya dengan cara yang tidak adil, dengan menggunakan kecurangan, tindakan instan yang merugikan orang lain, atau perilaku yang tidak pantas. Kekayaan yang diperoleh dengan cara demikian jelas bukan berasal dari Tuhan. Sebaliknya saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan, meskipun hidup dalam kesederhanaan, dapat menikmati setiap santapan sehari-hari seperti sebuah perayaan, karena hatinya penuh dengan kepuasan dan sukacita. Jadi saudara, kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang dimiliki atau dinikmati, melainkan dari dalam hati. Bukan kerakusan, melainkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak saudara, pernah gak bertemu dengan seseorang atau keluarga yang setelah semakin kaya, justru semakin tidak bahagia, semakin gelisah, dan semakin dipenuhi masalah? Tentu masalahnya bukan sekedar kekayaannya, tetapi tentang apa yang mengisi hati mereka. Dulu mungkin harta bukanlah yang mereka kejar, tetapi kini harta telah menjadi pusat hidup mereka. Pertanyaannya bagi kita semuanya,
apa yang mengisi hati saudara dan saya hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya dan memberkati kita sekalian. Shalom.